Setiap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang beredar di Indonesia wajib memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dalam penerbitan izin edar produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan evaluasi terhadap mutu, keamanan, kemanfaatan, dan penandaan produk melalui mekanisme permohonan registrasi produk baru. Pengajuan registrasi baru obat tradisional dan suplemen kesehatan dapat dikelompokkan berdasarkan tempat produksi dan tingkat resiko produk. Berdasarkan tempat produksi, produk obat tradisional dan suplemen kesehatan dibagi menjadi 1. Produk lokal, 2. Produk impor, dan 3. Produk lisensi. Berdasarkan tingkat resiko, obat tradisional dibagi menjadi 1. Obat tradisional low risk, 2. Obat tradisional high risk, 3. Obat herbal terstandar atau OHT, dan 4. Fitofarmaka atau FF. Sedangkan suplemen kesehatan dibagi menjadi suplemen kesehatan kategori 1 dan suplemen kesehatan kategori 2. Lalu, berapa lama waktu evaluasi berkas pengajuan registrasi produk obat tradisional dan suplemen kesehatan baru? Waktu evaluasi permohonan berkas registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan baru didasarkan pada tingkat resiko produk yang dilakukan dengan mekanisme time to respond yang dapat dilihat pada tabel berikut. Begitu ya. Eits, Sobat Bepom, sudah tahu belum kalau ada yang namanya layanan prioritas penerbitan izin edar? Apa itu layanan prioritas penerbitan izin edar? Layanan prioritas penerbitan izin edar atau layanan prioritas clustering jalur hijau merupakan layanan prioritas yang diberikan bagi pelaku usaha di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mempunyai kepatuhan tinggi terhadap regulasi pengawasan baik pre-market maupun post-market. Layanan prioritas tersebut merupakan reward dari Badan POM yang diberikan berupa relaksasi proses penerbitan izin edar. Relaksasi proses penerbitan izin edar pada jalur hijau meliputi percepatan timeline evaluasi menjadi 50% dari timeline jalur reguler, serta simplifikasi dokumen persyaratan tanpa mengesampingkan mutu dan keamanan produk. Wah, menarik ya. Lalu bagaimana persyaratan pendaftaran layanan prioritas clustering jalur hijau? Ketentuan layanan prioritas clustering jalur hijau dilihat dari 3 kriteria, yaitu pelaku usaha, kategori produk, dan dokumen persyaratan pendaftaran. Kriteria pelaku usaha yang dapat mendaftarkan diri pada layanan prioritas clustering jalur hijau yaitu 1. Pelaku usaha di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan. 2. Memiliki produk yang telah terdaftar di Badan POM. 3. Pelaku usaha dengan status produksi dalam negeri. 4. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana di bidang obat dan makanan. 5. Tertib dokumen administrasi. 6. Memiliki apoteker atau tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab registrasi. 7. Tidak menggunakan biro jasa dalam pengurusan izin edar. 8. Tidak pernah mendapatkan peringatan selama 2 tahun terakhir. 9. Tidak pernah tercantum dalam public warning selama 2 tahun terakhir. 10. Tidak pernah terlibat dalam peredaran produk obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal. Dan 11. Diutamakan bagi perusahaan yang memiliki sistem pelaporan efek samping. Kategori produk yang dapat didaftarkan pada layanan prioritas clustering jalur hijau yaitu kategori registrasi lokal produk baru. Obat tradisional yang dapat didaftarkan adalah komposisi sederhana, baik tunggal maupun kombinasi dengan klaim khasiat sesuai empiris. Daftar komposisi obat tradisional kombinasi dapat didaftarkan melalui jalur hijau, dapat dilihat pada website asrot.pom.go.id/asrot di bagian berita. Suplemen kesehatan yang dapat didaftarkan melalui jalur hijau yaitu vitamin atau mineral tunggal dengan bahan baku yang telah diketahui keamanan dan kemanfaatannya, serta kombinasi vitamin dengan bahan baku yang telah diketahui kemanfaatannya dengan klaim umum atau fungsional. Daftar vitamin dan mineral yang dapat didaftarkan melalui jalur hijau mengacu pada surat edaran tentang penerapan TTE dan studi barcode serta simplifikasi registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan komposisi tertentu yang dapat diunduh pada submenu surat edaran website asrot.pom.go.id/asrot. Dokumen persyaratan untuk pendaftaran layanan prioritas clustering jalur hijau yaitu
1. Surat izin industri atau sertifikat produksi yang masih berlaku. 2. Sertifikat CPOB atau CPPOB atau CPOTB atau CPOTB minimal tahap 2 yang masih berlaku. 3. Surat pernyataan bermeterai apoteker atau TTK sebagai penanggung jawab registrasi. 4. Surat pernyataan bermeterai bahwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana di bidang obat dan makanan. 5. Surat pernyataan bermeterai tentang kebenaran dan keabsahan dokumen registrasi. Serta 6. Surat pernyataan bermeterai bahwa tidak menggunakan biro jasa dalam pengurusan izin edar. Lalu, bagaimana caranya jika ingin melakukan pendaftaran layanan prioritas klastering jalur hijau? Ada 2 tahapan untuk mendapatkan layanan prioritas klastering jalur hijau. Pertama, pendaftaran perusahaan sebagai penerima layanan prioritas klastering jalur hijau. Dan kedua, registrasi produk melalui jalur hijau. Tahap pertama, pendaftaran perusahaan. Apabila telah diterbitkan pengumuman terbuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terkait pendaftaran perusahaan layanan prioritas klastering jalur hijau, maka pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran melalui email clustering.otsk@gmail.com dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan. Setelah itu, akan dilakukan seleksi selama 14 hari kerja berdasarkan kriteria perusahaan dan dokumen persyaratan yang dilampirkan. Apabila berdasarkan kriteria perusahaan dan dokumen persyaratan memenuhi syarat, maka perusahaan akan dinyatakan lolos seleksi melalui surat pemberitahuan hasil penilaian pendaftaran layanan klastering jalur hijau. Status jalur hijau bagi perusahaan akan berlaku selama 12 bulan sejak tanggal surat dan dapat dievaluasi kembali apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan jalur hijau. Tahap kedua, registrasi produk. Apabila perusahaan terpilih sebagai penerima layanan klastering jalur hijau, maka menu klastering pada akun perusahaan di sistem Asrot akan diaktifkan dan pendaftaran produk dapat dilakukan melalui menu klastering tersebut. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi produk oleh evaluator khusus sesuai dengan mekanisme jalur hijau. Setelah evaluasi terhadap produk telah sesuai pada kriteria mutu, keamanan, kemanfaatan, dan penandaan, maka akan diterbitkan surat keputusan persetujuan pendaftaran. Produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan nomor izin edar dan beredar di pasaran akan menjadi prioritas pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut merupakan grafik jumlah pelaku usaha penerima layanan prioritas klastering jalur hijau dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Bagaimana? Menarik bukan? Ayo tingkatkan kepatuhanmu dan jadilah bagian dari salah satu perusahaan penerima layanan prioritas klastering jalur hijau.